Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Oke, kali ini kita akan belajar bersama tentang etiko legal dalam pelayanan kebidanan part 2. Jadi ini video kelanjutan dari video yang sebelumnya. Nah, pada video ini bedanya kita langsung ke kasus etiko legal dalam pelayanan kebidanan. Langsung saja kita simak ke materinya ya. Contoh kasus yang keempat yaitu kasus adopsi. Jika berbicara mengenai konsep pengangkatan anak yang ilegal, kita mengacu pada pasal 79 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai sanksi. Jika pengangkatan dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau ilegal, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Pengangkatan anak secara ilegal masuk ke ranah hukum pidana. Dalam kasanah istilah perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kata adopsi tidak dikenal. Hukum di Indonesia hanya mengenal pengangkatan anak. Pada dasarnya, perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum perdata menurut undang-undang terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum seorang anak dari orang tua kandungnya, dan dialihkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang serupa kepada orang tua angkat, sebagaimana ditentukan prosedur dan tata caranya menurut undang-undang. Dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Selanjutnya ayat 2a, pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak. Ayat ketiga, calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Ayat keempat, pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Contoh kasus yang kelima yaitu bayi TikTok. Jadi berita yang beredar itu oknum bidan asal kota Bekasi dan bekerja di bidan Kabupaten Bekasi rela mempermainkan wajah bayi orang demi TikTok adalah yang berinisial WU. Oknum bidan yang bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak daerah Tambun nekat mempermainkan wajah bayi dan mengunggahnya di TikTok. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bekasi mengaku akan mendatangi rumah sakit yang bersangkutan untuk menanyakan langsung terkait hal ini dan oknum bidan itu. Akun Facebook dan TikTok oknum bidan itu telah dihapus, begitu juga videonya. Akan tetapi video itu terlanjur viral di WhatsApp dan Facebook. Dari kasus tersebut, tanggung jawab hukum pidana dalam kurung UU PA, postingan bayi TikTok dapat dikenakan sanksi. Yang pertama, etika. MPEB dapat memanggil bidan bersangkutan dengan mengingatkan bahwa bidan harus menerapkan prinsip-prinsip etika, kode etik bidan, dan asas umum etika. Kemudian yang kedua, hukum.
Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 80, setiap orang yang melanggar ketentuan atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Contoh kasus berikutnya yaitu vaksin palsu. Pada tahun 2016 viral pemberian imunisasi dengan menggunakan vaksin yang tidak sesuai program pemerintah, sehingga bidan terkena sanksi pidana dalam pemberian vaksin tersebut. Ketentuan pidana yang dikenakan kepada bidan tersebut adalah Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Pasal 196 menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 98 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 98 ayat 2, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Contoh kasus selanjutnya yaitu distosia bahu. Seorang perempuan hamil aterom anak kedua datang ke FKTP dengan pembukaan lengkap. Kepala bayi sudah di dasar panggul. Diagnosa distosia bahu, bidan melaporkan kepada dokter yang saat itu sedang tidak berada di tempat, dan untuk menyelamatkan jiwa atau life saving maka bidan menolong bersama bidan jaga lainnya. Keluarga menuntut bidan karena bayi tidak dapat diselamatkan. Untuk penyelamatan jiwa, Bab 6 Pasal 59 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Bab 6 Pasal 59 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Ayat 1, dalam keadaan gawat darurat untuk pemberian pertolongan pertama, bidan dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sesuai dengan kompetensinya. Ayat kedua, pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk menyelamatkan nyawa klien. Ayat ketiga, keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan keadaan yang mengancam nyawa klien. Ayat keempat, keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh bidan sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya. Contoh kasus berikutnya yaitu tentang penjahitan laserasi grade 3 atau 4. Seorang perempuan melahirkan bayi pertamanya di TPMB dengan berat badan lahir 4.000 gram mengalami laserasi jalan lahir grade 4 dan dilakukan penjahitan oleh bidan. Dalam kasus di atas, akhirnya bidan dikenakan sanksi perdata sesuai pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Kasus berikutnya tentang memfasilitasi surat keterangan kelahiran. Seorang perempuan datang ke TPMB meminta dibuatkan surat keterangan lahir untuk anak laki-lakinya yang berusia 7 tahun yang lahir dengan dukun di desanya. Karena akan masuk sekolah, maka bidan membantu membuatkan surat tersebut. Dalam kasus ini, apakah ada sanksi bagi bidan apabila di kemudian hari terbukti bahwa bukan bidan yang menolong persalinan anak laki-laki tersebut? Jadi pasal 266 ayat 1 KUHP
berbunyi bahwa barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam sebuah akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kasus berikutnya tentang pencemaran nama baik. Contohnya, seorang perempuan melaporkan ke pihak berwajib bahwa dirinya difitnah menggunakan uang organisasi profesi yang dipimpinnya yang disebarkan baik secara lisan dan media elektronik. Apabila tuduhan tersebut tidak terbukti, maka pelapor dapat dikenakan sanksi pidana dengan merujuk pasal 310 ayat 1 KUHP. Pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Tanggung jawab hukum pidana dalam kurung Undang-Undang ITE, postingan dapat dikenakan sanksi. Yang pertama, etika. MPEB dapat memanggil bidan yang bersangkutan dengan mengingatkan bahwa bidan harus menerapkan prinsip-prinsip etika, kode etik bidan, dan asas umum etika. Yang kedua, hukum. Pasal 27 ayat 3, setiap orang uang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan perdana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Materinya cukup sampai di sini dulu, besok kita lanjut ke materi berikutnya ya. Terima kasih.